Pemirsa, partai-partai mulai intens melakukan penjajakan koalisi menghadapi pemilihan presiden tanggal 9 Juli mendatang. Meski masih cair, sejumlah kecenderungan peta koalisi sudah semakin terpola. Dari peta koalisi itu akan bisa diperkirakan berapa pasangan capres-cawapres yang nantinya akan bertarung. Dan sejauh ini partai penghuni posisi 3 besar masih kekeh untuk mengusung capresnya sendiri. Dan untuk cawapresnya tentu bisa saja berasal dari partai politik yang menjadi mitra koalisi. Lalu pemirsa, seperti apakah sosok calon wakil presiden yang nanti bakal diusung oleh 3 partai besar itu? Benarkah koalisi yang dibangun akan memasung pencarian cawapres yang ideal? Kita akan mendiskusikan hal ini dengan Hadi Suprapto Rusli, peneliti dari Indobarometer, dan Yuda Irlang dari Koordinator Aliansi Perempuan untuk Koalisi Masyarakat Sipil dan Politik. Ya, Bu Yuda ya. Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik. Aduh, panjang sekali. Saya pikir ini sudah partai baru. Oke lah, Bu Yuda yang menjelaskan. Terima kasih bergabung bersama kami dan Mas Hadi. Saya mau ke Mas Hadi dulu. Peta cawapres koalisi seperti apa kira-kira? Kalau kita berujuk pada hasil pemilu dari Quick Count, ini kan ada 3 besar, 3 besar partai. Berarti nanti sekitar ada 3 calon presiden. Berarti kita mengerucut ada 3 poros. Betul. Nah, poros yang pertama adalah poros Jokowi, yang kedua poros Prabowo, yang ketiga poros Abu Rizal Bakri. Dan kemungkinan bisa jadi akan lahir poros dari yang diusung Demokrat, kalaupun itu nanti Demokrat ingin mengajukan calon. Tapi sepertinya mungkin agak terlalu berat karena harus menggandeng beberapa partai kan. Mas Hadi juga nyeritainnya setengah hati kayaknya. Nah, kemudian dalam hal ini kita melihat memang dari calon dari poros tersebut sudah kelihatan beberapa beberapa bentuk. Yang pertama dari poros Jokowi. Poros Jokowi ini kita melihat yang pertama kemarin kita memprediksikan itu ada Nasdem. Nah, Nasdem siapa yang bakal diusung? Nah, kemudian desas-desus yang kita dengar ini akan mengusung Yusuf Kala. Nah, persoalan Yusuf Kala ini apakah diterima atau tidak oleh Jokowi kan belum tahu kita. Nah, kemudian yang ketiga ada di situ juga kemungkinan besar akan merapat di situ adalah PKB. Nah, dari PKB di sini ada 3 calon yang kemungkinan akan diusung. Cuman yang paling berpotensi itu ada 2, yaitu Yusuf Kala, kemudian yang pertama adalah Mahfud MD, yang kedua adalah ketua umumnya sendiri, Muhaimin Iskandar. Nah, kemudian yang ketiga ini ada poros Prabowo. Nah, poros Prabowo di sini ada kemungkinan yang pertama akan bergabung di situ adalah P3. Cuma persoalan P3 lagi digoyang ini gara-gara hadir waktu kampanyenya di GBK. Kemudian ada di situ PKS. Kenapa mereka harus dari PKS calon wakil presiden? Bisa saja karena PKS dianggap partai yang paling solid dan real ya, masanya paling real dan paling solid. Kemudian yang ketiga ada Hatta Rajasa juga berpotensi untuk bisa ditarik ke sana. Oke, ini kemudian kita ada juga dari Demokrat. Demokrat tadi ya. Demokrat lebih jelas lagi sambil Mas Hadi nanti jelaskan, kita punya grafiknya terkait dengan poros-poros koalisi partai politik seperti apa. Yang pertama, pemirsa, kita bisa lihat grafis berikut ini. Kalau misalnya poros Joko Widodo itu dipimpin oleh PD Perjuangan, isinya ada Partai Amanat Nasional, kemudian Nasdem dan juga PKB ya. Ini data dari Mas Hadi juga dan rekan-rekan di Indobarometer. Kemudian yang kedua, kalau misalnya poros Prabowo Subianto ini dipimpin oleh Gerindra, anggotanya adalah P3. Hanura. P3 pun masih digoyang ini. P3 masih digoyang. P3-nya sebagai Surya Dharma Ali atau partai P3 semua ya. Kemudian Hati Nurani Rakyat dan Partai Demokrat. Kemudian yang berikutnya, Hanura dan Demokrat ini menarik juga. Hanura ini kan yang paling berpotensi sebenarnya dari hasil survei kita itu adalah Haritanu. Cuma persoalan Wiranto bersedia atau tidak. Ini dia makanya di sini kalau dari Hanura, Haritanu berpotensi jadi cawapres juga ya. Kemudian Demokrat itu adalah Pramono Edi, ada Gita Wirjawan sama Sementara kalau koalisi poros ARB dipimpin Golkar bisa saja berisi PKS, Demokrat dan juga PKB. Kita lihat grafik berikutnya. Ini kalau misalnya Demokrat dengan Pramono Edi, Gita Wirjawan sebagai calon wakil presiden, sementara dari PKB Mahfud MD, Caimin dan Khofifah itu bisa jadi calon wakil presiden. Harus mengambil dia dari Jawa Timur. Ini perolehan dari kalau digabung ini partai Islam ya. Sebenarnya partai Islam ini berpotensi untuk mencalon presiden, mencalonkan presiden. Cuma persoalan 30% dari 30% besar itu. Tapi kenapa itu tidak dilakukan kira-kira?
Ada yang kemungkinan yang pertama dari hasil survei kita tidak ada satupun elektabilitas dari tokoh-tokoh dari Partai Islam yang bisa menyaingi 3 tokoh yang kita sebutkan di atas yaitu ARB, Prabowo sama Jokowi. Itu jauh di bawahnya jauh. Jadi lebih baik mau main aman saja ikut Kalau mencalonkan sepertinya tokoh yang sudah. Menurut analisa kita kemungkinan besar partai-partai Islam ini akan melebur ke 3 poros ini karena mereka mau cari aman sendiri juga. Iya. Nah ini kalau sudah bicara soal mapping seperti ini, di mana letaknya kaum perempuan dalam dunia politik, Bu Yuda? Nah, itulah. Jadi begini, siapapun presidennya, siapapun calon presidennya yang terpilih nanti, tapi sejak pencapresan dan cawapresnya itu, perempuan ini kami sudah menyiapkan satu dokumen gitu, akan minta kepada capres dan cawapres untuk peka terhadap isu-isu perempuan. Karena mau nggak mau realitanya perempuan di Indonesia itu masih sangat terpinggirkan dari berbagai data. Dimarginalkan. Masih Tapi kan termarginal. Bu Yuda, kaum perempuannya sendiri yang nggak mau milih wakilnya perempuan. Lawang kalau sudah banyak dikasih kesempatan, pas nyoblos juga bapak-bapaknya sendiri. Tapi sebetulnya tidak begitu. Perempuannya sendiri itu sebetulnya mereka eager untuk jadi caleg, ya. Cuman masalahnya rekrutmennya kan dari partai politik. Proses rekrutmen. Notabene setengah bapak-bapak. hati dari partai politik. Bapak-bapak laki-laki lagi. Jadi bapak-bapak ini nggak rela sebenarnya ya. Masih belum terlalu Ya rela. gimana ya kalau di partai politik pengurusnya bapak-bapak, di rumah suami berkuasa agak susah, Bu. Tapi akses untuk ke situ apakah Anda sudah melihat sebenarnya sudah ada, sudah terbuka? Aksesnya itu sudah ada. Karena begini, di dalam undang-undang ini gerakan perempuan itu kita advokasi undang-undang parpol, undang-undang pemilunya, dan di backup lagi oleh PKPU, peraturan KPU yang mengatakan 30% itu sebagai syarat pencalonan di setiap daerah pemilihan. Begitu. Jadi sebetulnya jaring pengamannya sudah cukup kuat loh, pengamannya Bu. sudah cukup kuat, tapi lagi-lagi sekarang dengan sistem suara terbanyak seperti ini, ya, ini kan caleg-caleg itu dilepas begitu saja di medan perang tanpa dibawai bekal apa-apa, begitu. Jadi pembinaan secara khusus dan intensif dari partai itu nyaris tidak ada. Kemudian biayanya juga mereka tanggung sendiri, bertumbangan. Artinya di kaum sana. perempuan sebenarnya tidak dibekali amunisi yang cukup sehingga berguguran satu persatu. Sampai dengan infonya pun tidak cukup. Nah, Tapi, kemudian begini, sistem atau cara sosialisasi diri kepada masyarakat itu kan sangat tidak memadai. Sehingga saya lihat pada hari H itu siapapun sampai dengan pejabat-pejabat kementerian, tokoh-tokoh itu masih tanya, aku besok yang tak coblos siapa ya, belum tahu. Jadi ini satu realita yang sangat miris. Akhirnya 5 menit yang menentukan dalam bilik suara itulah ya. Nah, yang akhirnya dicoblos partainya. Iya. Jadi padahal sekarang kalau dengan suara terbanyak harusnya adalah calegnya, begitu. Kalau buruh kan ada itu harus pilih buruh. Kalau perempuan harus pilih perempuan, ada nggak, Bu? Sebetulnya kami pernah jargon itu 2004, tapi susah juga. Saya tanya istri saya juga, istri saya milih bapak-bapak. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya di diskusi ini. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.